Sementara itu pemirsa, untuk urusan usia calon gubernur dan wakil gubernur, Badan Legislatif justru menerapkan putusan Mahkamah Agung bukannya putusan terbaru dari Mahkamah Konstitusi. Mengapa DPR RI tidak mengikuti keputusan terbaru yang telah ditetapkan oleh MK? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami pakar hukum tata negara Margarito Kamis yang sudah bergabung bersama kami di studio. Dan juga juru bicara PDI Perjuangan, ada Mas Ciko Hakim. Selamat petang semuanya, kita menuju ke Mas Ciko terlebih dahulu. Mas Ciko, kita tahu perubahan undang-undang pilkada, perspektif dari teman-teman di DPR ini kan menggunakan amar putusan dari MA ya. Jadi berbeda dengan putusan MK. Ini pandangan PDI Perjuangan gimana Mas Ciko? Gini, pertama pandangan kami adalah gini. Kita hitung aja, kita kembali runut aja bagaimana apa yang terjadi ya. Bahwa ada sekelompok orang dan partai politik yang menggugat pasal di konstitusi kita ke Mahkamah Konstitusi terkait dengan ambang batas dukungan parpol, dan juga ada juga terkait dengan usia yang calon ketika dia ditetapkan sebagai calon atau dilantik atau pendaftar di usia 30 tahun gitu ya. Itu dulu yang kita jadi pendaftar ini kan bukan PDI Perjuangan dan juga bukan orang-orang atau yang digerakkan oleh partai PDI Perjuangan. Artinya ini adalah murni dari unsur masyarakat dan juga partai politik lain. Nah, terkait itu MK sudah mengeluarkan keputusan, dan kita sebagai negara hukum tentunya percaya dan meyakini bahwa Mahkamah Konstitusi adalah the guardian of our Constitution dan juga adalah kata akhir dalam tanda kutip bagi hal-hal yang terkait dengan konstitusi. Dan apapun yang sudah dibacakan sebagai putusan tentunya berlaku setelah selesai dibacakan pada hari yang sama, pada detik itu juga, dan tanpa harus menunggu misalkan terkait dengan pemilu berikutnya. Dan kalaupun iya, tentunya dalam putusan itu akan dibacakan seperti itu juga, bahwa ini berlaku di pemilu berikutnya, bukan pemilu yang sekarang. Nah, itu dulu yang pertama. Yang kedua, bahwa kalau kita memahami terkait dengan hukum dan kita meyakini bahwa ini negara hukum, dan tadi saya sampaikan bahwa Mahkamah Konstitusi adalah institusi yang have the last say terkait dengan perubahan konstitusi, tentunya kita akan melaksanakan ini, dan kita meyakini bahwa tidak ada lembaga lain yang bisa menganulir atau juga bisa merevisi apa-apa yang telah diputuskan. Nah, DPR atau Balik akan bisa berkelit dan mengatakan bahwa memang ini adalah sebuah agenda yang sudah direncanakan, tapi kita tahu bahwa ini pembicaraan tentang undang-undang ini berhenti di tahun 2023. Mas Ciko, sampai situ dulu. Dan kembali dimunculkan di akhir-akhir menjelang. Sepertinya sambungan kami terputus dengan Bang Ciko Hakim. Bang Ciko Hakim, apakah mendengar suara kami? Bang Ciko saat ini sudah bergabung dengan Wakil Ketua Badan Legislasi DPR, Bang Ahmad Baidowi. Karena kalau dari pihak PDIP meminta ketika MK sudah memutuskan harusnya semua pihak, semua lembaga patuh akan konstitusi. Lalu kenapa hari ini Balik cukup mengejutkan kita semua, publik juga ingin tahu argumennya. Kenapa merujuk pada Mahkamah Agung untuk pembatasan umur, bukan Mahkamah Konstitusi? Itu dulu, Bang Baidowi yang ditanggapi. Ya, terima kasih. Bahwa sebenarnya RUU Pilkada ini merupakan RUU usul inisiatif DPR yang sudah diusulkan sejak Oktober, bahkan disahkan menjadi usul inisiatif itu bulan November yang lalu, bukan sesuatu yang tiba-tiba. Nah, selanjutnya terkait dengan usia, itu ketentuan putusan Mahkamah Agung itu putusannya jelas bahwa syarat pencalonan itu usia 30 tahun dihitung berdasarkan sejak pelantikan, itu clear. Sementara di putusan MK itu kan menolak permohonan tetapi tidak membatalkan norma. Tentunya kedua lembaga hukum ini sudah memutuskan perkaranya sesuai dengan kompetensinya. Dan yang secara jelas dalam putusan itu yang menyebut 30 tahun dalam pelantikan itu di putusan MA. Sementara putusan MK itu juga tidak menganulir putusan Mahkamah Agung dan juga tidak menganulir norma yang sudah ada. Artinya tidak menghapus norma yang ada.
Dan yang secara eksplisit diatur itu di putusan Mahkamah Agung. Baik, itu poin soal umur. Kemudian soal ambang batas, Bang Baidowi. Apakah betul sepertinya balik ada indikasi untuk memberlakukan hanya pada partai yang tidak punya kursi di DPRD, sementara partai yang punya kursi tetap pakai threshold 20-25%? Jadi memang putusan MK itu poinnya adalah memberikan kesempatan kepada partai non-parlemen untuk bisa ikut mencalonkan kepala daerah. Maka kemudian kita tegaskan dalam pembahasan RUU ini, norma yang diputuskan oleh MK kita adopsi semua, namun demikian DPR bersama pemerintah selaku pembentuk undang-undang diperbolehkan membuat norma baru berdasarkan putusan MK. Tidak ada yang dilanggar. Karena di Undang-Undang Dasar pasal 20 menyebutkan bahwa DPR memiliki kekuasaan dalam pembentukan undang-undang. Oke, baik, kita ke Bang Margarito. Ya. Gimana sih sebetulnya kedudukan antara putusan dari MK dan juga MA? Karena kan ada perbedaan ini. Dari segi hukum ya, problem dasarnya adalah Mahkamah Konstitusi mengambil alih wewenangnya DPR. Tadi yang Anda bicara itu angka-angka itu segala macam itu wewenang DPR. Jadi sebenarnya Mahkamah Konstitusi mengambil alih wewenang DPR. Mahkamah Konstitusi itu kerjanya cuma menguji konstitusionalitas undang-undang atas undang-undang dasar, bukan lawmaker. Dia tidak bisa bikin norma. Angka-angka yang tadi Anda bilang itu tadi ambang batas dan lain-lain itu bla bla bla, itu kan bikin norma. Nah itu sebabnya sementara pembentukan norma itu adalah wewenangnya DPR dengan presiden. Di situ masalahnya. Ini sekarang ini. Jadi kalau memang DPR dan pemerintah membuat norma baru yang bahkan bertentangan dengan norma yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, sah. Oke. Sah. Oke, sebentar begitu ya. Satu, yang kedua, kalau pemerintah tidak bikin norma, memang tidak ada hasrat untuk membuat undang-undang baru, norma baru segala macam, maka putusan Mahkamah Konstitusi itu serta-merta berlaku. Ya. Ketiga, putusan Mahkamah Konstitusi itu hanya bisa dikoreksi dengan putusan pula. Nah, kalau dia normanya, dia melampaui norma, maka koreksinya melalui pembentukan undang-undang. Nah, kalau melalui undang-undang, maka yang berwenang melakukan itu adalah DPR dengan presiden. Karena tidak ada lembaga lain yang punya wewenang membentuk undang-undang kecuali DPR dan presiden. Oke. Di situ masalahnya. Bang Margarito, tapi sebagian pihak menganggap putusan MK kemarin bersifat final, kenapa bisa ditafsirkan berbeda-beda sesaat lagi? Oke.